Bapak Ibu yang terhormat dan yang kami muliakan, berikutnya ingin pula rasanya kita mendengar bagaimana penyampaian kerinduan Bapak Bupati Indramayu akan penyampaiannya terhadap kita semua yang hadir. Dimohon sambutannya untuk yang terhormat Bapak Bupati Indramayu, Bapak Luki Hakim. Sekali lagi, aplaus tepuk tangan untuk Bupati kita tercinta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang saya muliakan Ketua Yayasan Haji Ahmad Mansur, Bapak Aso, Profesor Dr. Andes Kiai Haji Abdul Taram Ahmad, MSI beserta keluarga besar Yayasan. Semoga beliau dan keluarga besar selalu dalam keadaan sehat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Indramayu, Bapak Imran Rosadi. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu, Bapak Dr. Haji Caridin. Yang saya hormati Pak Camat, Pak Boy, beserta Forkopimcam. Terima kasih Pak sudah hadir dari kepolisian, dari TNI, terima kasih. Yang saya hormati Kuwu Sekecamatan Losarang, kalau di sini tuan rumahnya Kuwu Desa Muntur, Pak Tanuri, terima kasih Pak Kuwu. Yang saya hormati Ketua Panitia Pelaksana tentunya Bapak Dr. Joko Budi Santoso, Masya Allah Pak. Tadi banyak ilmu yang saya dapatkan walaupun sesaat tadi, semakin tinggi makin banyak gangguan. Terus jangan lupa untuk bahagia, jangan bosan untuk jadi orang baik. Masya Allah, terima kasih nasihatnya Pak. Yang saya hormati Kepala Sekolah TK, PAUD, SD, dan SMP sekecamatan Losarang, para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan para orang tua murid. Dan juga tentu saja anak-anakku semuanya, TK Bustanul Atfal yang saya banggakan, juga teman-teman media dan seluruh yang hadir di sini. Alhamdulillah, wa syukurillah wala hawla wala quwata illa billah. Kita bersyukur pada Allah, hari ini kita ketemu, kumpul dalam keadaan sehat tentunya. Sehat dan insya Allah bahagia Bapak. Salawat dan salam kita panjatkan Nabi Muhammad SAW serta para sahabat dan keluarga. Ini saya merasa bangga sekali Pak, bisa hadir di sini, bisa datang di sini. Ini kita jadi meresmikan, jadi yang diresmikan TK dan TPQ. TK dan TPQ. Ini Masya Allah Pak, mengajarkan anak-anak untuk mengenal Al-Quran di usia dini. Masya Allah. Kalau boleh saya sedikit mengingatkan diri saya sendiri bahwa ketika surat pertama yang turun dari langit di Al-Quran, surat apa Ibu ada yang tahu? Al-Alaq 1-5 ya. Gitu. Jadi sebelum bicara Al-Quran yang tebal sekali banyak itu pertama itu kata-katanya apa? Iqra Bismillahirrahmanirrahim khalaq khalaqal insana min 'alaq. Jadi sebelum bicara yang lain-lain, Iqra dulu, apa? Bacalah. Jadi Allah itu ingin kita ini semua belajar melalui apa? Membaca. Belajar untuk apa? Mengenal siapa sih yang diciptakan, siapa sih yang menciptakan. Gitu. Jadi sebelum kita bicara tentang hukum ini, hukum itu, tentang dunia dan isinya, Allah bilang bahwa ayo pada baca, belajar. Apa ini pelajari? Tentang siapa yang menciptakannya. Gitu. Setelah tahu bahwa kita ini diciptakan, kita akan bertanya, untuk apa kita diciptakan? Dan kemana kita akan kembali. Jadi tahu siapa yang bikin kita dibikin buat apa, terus kita akan kemana. Dan setelah pulang nanti kita bawa apa. Intinya itu, dan dijabarkan dalam Al-Quran, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi Al-Quran itu adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Kalau kita masih ragu sama Al-Quran, ya berarti kita apa itu? Tidak terregister dalam keislaman kita. Berarti bukan orang Islam kalau masih ragu sama Al-Quran. Jadi kalau yang ada di Al-Quran pasti benar.
Gitu. Nah, gimana caranya supaya kita mau baca Al-Quran, mau tahu? Dari anak-anak masih usia dini. Sebelum kenal yang lain-lain, kenalkan dulu sama yang namanya Al-Quran. Kenalkan sama anak-anak kita bahwa ini loh nak, kamu diciptakan ini buat apa? Gitu. Siapa yang menciptakan? Dan itu akan melekat di kepala kita terus kalau sampai kita tua nanti. Kalau kita belajar Al-Qur'annya pas sudah dewasa, kadang-kadang suka lupa. Di sini mah ibu-ibu pada bisa ngaji semua ya, Masya Allah ya. Suka pada ngaji, Masya Allah. Banyak surat-surat Al-Quran yang kita hafalkan ketika kita sudah dewasa, tapi nanti suka lupa kalau nggak diulang-ulang. Tapi biasanya yang kita hafalkan di waktu kita masih kecil itu nggak hilang-hilang gitu loh. Doa-doa juga gitu kan ibu, doa mau tidur, doa mau makan, bapak, ibu. Pada kali kan beli doa mau makan apa bu? Apal ya, apal cipal, bakal mangan, apal. Iya. Jadi alhamdulillah dengan kalau saya kaitkan dengan program Reyang depannya religius. Gimana mau bilang religius Pak? Kalau orang Islamnya tidak tahu Al-Quran. Jadi ya kalau mau religius harus tahu Al-Quran. Itulah makna religi sebagai pedoman hidup kita, sebagai guidance hidup kita. Dan Bapak, Pak Profesor, beserta keluarga, tim semua berarti sudah akan membangun satu generasi Pak. Mungkin Pak Profesor, saya, Pak Kepala Dinas, Pak Camat